Baselimut yo kain sarung de lo kateh kaki tampak di balo ke bawah telingo taboka di kaki rangi memantak di kepala kepindiang merangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Kambui jo sungai Dareh, jalannya rancak bajalur duo, tetaplah kita kasadonyo ba'amal saleh, boleh nanti dimasukan Allah kasaruh. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi malam ambo mengaji di sungai Kambui, kini di sungai Dareh. Kancang aja. Lai sehat seibu-ibu bapak. Dari Buki kamilah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sabalun tamu bararak naik, jamaah bararak tibo. Sarok di laman lah disapu bananti ju pintu nan taboka. Bapak-bapak, ibu-ibu telah selesai melaksanakan salat Isya berjamaah. Selesai zikir dan doa, kita bersama-sama beriktikaf di masjid kita ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Sungai Dareh, yang kita hormati Bapak Wali Nagari Sungai Dareh dan seluruh wali jorong sanagarian Sungai Dareh. Kemudian Nenek Mama Datuk Pangulu urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Mudah-mudahan Nenek Mama di Sungai Dareh ko selalu sehat walafiat. Indah adonan penjual tanah. Adonan Nenek Mama ko pembeli rokok jual tanah, pembeli kopi jual tanah, kababini jelai jual tanah. Itu kita tukar galanyo inyek nganga, bukan lagi Nenek Mama. Tapi di sini Nenek Mama, orang siak, alim ulama, bundo kanduang, pemerintah nagari, pemuda dan pemudi, sayo sakato sakacak sagama, sayun sapakut sapilih satarik. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Dengan kebersamaan itu, masjid raya yang telah tua umurnya ini bisa direhab seindah ini. Maka tetaplah bersatu, anak kemanakan, ramaikan masjid ini. Adonan berkesan nadiambo di masjid raya aku ini. Saya tahu ibu, lampu Masjid Nabawi nyo pindah ke Marici. Dia lun sampai napa ibu ke Madinah untuk ziarah, rupo di Sungai Dareh lah ada. Ya kan? Mudah-mudahan sedekah jariah ini diganti dengan rezeki yang berlipat ganda, tambah dengan pahala yang akan kita bima di akhirat nanti. Amin. Yang kita muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia, dendangnya sampai ke akhirat. Duanya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci
minuman kita di negara. Kita doakan alim ulama, jadi pandai yang terdiri dari imam khatib, qadi, bilal, semuanya tuan guru kita dalam masalah agama, kita doakan sehat walafiat. Di samping itu kita adakan kaderisasi ulama. Caranya bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu muda, anak saya, kalau nanti sudah ada tamat anak di sekolah Islam SDIT, lanjutkan ke pesantren. Ada nama mengecek pesantren tu ijazahnya swasta, banyak jadi bupati Darmasraya nanti. Nan magi rasaki Allah atau orang. Kalau anak ibu alim ulama diletakkan disiplin ilmunya Al-Quran jo hadis, sekarang bapak-bapak ibu-ibu saya ceritakan, ada anak kita di Kabupaten Solo, di Kecamatan Pantai Cermin, Bateh antara Kabupaten Solo jo Solo Selatan. Anak kita di sana jadi imam ulama di Dubai. Ya tidak pegawai negeri ke Pak? Tapi bara gajinya dia gih di Allah sebulan 3. Kok di Baliang ke bawang bara kilo. Iya. Jadi kalau anak tidak pakai ijazah negeri, dia menguasai ilmu agama, dia taat kepada Allah, yang akan menggajinya Allah. Iya. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, maka untuk itu sebahagian anak kita kaderkan untuk menggantikan ulama. Sebab nang gaik-gaik kau hampir mati lah kau Pak. Lebih-lebih anak lapau unju duduk kau. Ni kan? Kau ndak kelamo kau dah. Karena begitulah kita itu. Makin lama makin uzur. Ambo lahiriahnya lai sehat nampak debu. Lai. Tapi batiniahnya Pak, ambo jawab jo pantun. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi, di luar lipik nantak berubah, di dalam lah cahaya tiok ragi. Ya kan? Orang umur 73 go Pak, sandi-sandinya kuah, itulah kanai sadonya. Itu mangko maunjuannya. Ini bapak-bapak. Ndak sekuat dulu lagi. Kataga pacian pinggang, kataga paci lutui. Aba amang kolai datang jo buya ka Darmasraya, dek doa orang Sungai Darih gola. Ambo yakin ya Allah sehatkanlah Ustaz Ristawardi sampai jalannya ke Masjid Raya aku berceramah ya Allah. Lah sudah sikonya bekokok ke mati lah. Nah ada ya. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak mendoakan saya. Kenapa? Karena ini kesempatan. Nanaco kita dengar di YouTube. Ustaz nan di YouTube tu lai bisa awak bertanya kayaknya. Indah itu fotonya. Tapi kalau nan asli kau datang beko ibu pilih majukan pertanyaan. Kalau ada yang kurang-kurang jaleh kaji kau boleh ditanya. Ya kan? Tapi sebagikan dek pengurus karate tulis pertanyaan itu di karate, bukan dialog. Untuk apa? Kalau ada nan tarumi ditanyaan beko, orang tak tahu identitas awak nama tanyo. Itu rancaknya bertanya pakai karate ditulis. Nah, semenjak sekarang kalau ada ibu bapak yang berani bertanya, walaupun tak berkaitan jo kaji kita malam kini, ansuan-ansuan lah menulis. Ya kan? Nah, nanti sekumpulan dari pengurus. Dan kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu ketua PKK yang suaminya masih aktif di ASN, ibu Bayangkara yang suaminya aktif di Polri, Bapak Babinsa, Bapak Koramil, dan seluruh bondo kandung limpapeh rumah nan gadang ubek jariah palaredamam
sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Serubo. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kami sayangi anak-anak muda kami. Paga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, Pambangki Batang Tarandam Papuih Malu di Kaniang, Panjawe Kato Tangah Medan, Panyambui Tamu Tangah. Kita didik, kita arahkan agar anak-anak muda kita pertama terhindar dari penyakit LGBT. Kalau sama Nabi Lut Pak, ndak amu orang berhenti LGBT ko nyobalian negari itu di Allah. Sampai kini ndak bisa diuni. Namanya kota Sodom. Jadi itu dipakai saya di orang kini asa orang penyakitnya cinta sejenis sama laki-laki namanya sodomi. Itu dari kata-kata kota Sodom. Akhir-akhir Sumatera Barat ya kan peringkat kabara LGBT. Kalau kita bagi per kabupaten Darmasraya bara persen non LGBT. Kalau ndak mau orang begini-begini Pak, itu perlu apa khawatirkan? Ya kan? Ndak orang khawatir bini doh. Anak bujang. Ndak mau begini-begini lah sampai 50 umurnya. Itu perlu diselidiki. Karena itu mengundang dosa besar, mengundang siksa Allah yang luar biasa. LGBT lebih besar dosanya dari zina. Kalau awak ndak begini itu anak-anak muda hilang ibadah terpanjang dalam hidup. Menikah adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Jadi kita mohon bersama-sama Bapak Ibu, kita doakan anak-anak muda kita pengganti kita ini terhindar dari LGBT, terhindar dari minuman keras, terhindar dari narkoba, dan terhindar dari pergaulan bebas atau disebut pekat penyakit masa. Kalau LGBT itu tidak ada Pak. LGBT itu artinya ya laki gapuk bini tinggi. Yang tidak boleh itu LG. Kemudian kita baca ayat untuk dasar pengajian kita malam ini. Pertama, bapak-bapak, apa gunanya kita berkumpul di masjid ini? Nabi khawatir ketika hidup dulu, janganlah masjidmu seperti kuburan. Kuburan di zaman kini Pak, kalau di Indonesia rata-rata nyerancaan orang pakai tembok, pakai batu mejan, basurean nama orang mati sinan. Iya kan? Tapi menurut Islam yang ada di Mekah dan Madinah tidak ada kubur itu yang diistimewakan. Iya kan? Tanah gundukan saja dia gih batu pangka ujung tidak pakai nama. Iya kan? Jadi Nabi sudah mengkhawatirkan juga di Arab mungkin bisa bertahan seperti itu mengikuti sunnah Nabi, lewat enggak? Kalau ada apa-apa dan membuat dari keramik itu spesial pencarian apa? Kan ada tuh beko tinggal menunggu anjay orang ke kuburan kan ya? Kan ada tukang batu itu gini kan? Ambo sampaian jangan dibuat ayat-ayat suci di tembok tuh. Kalau hendak kebaranti menembok kubur, hendak malah tembok lah tarui. Nanti jawab saya ke Allah. Tapi nanayat dek tukang jangan dibuat ansinan. Itu inna lillahi itu wa inna ilaihi raji'un. Itu Al-Quran. Iya kan? Kemudian nyobali diorang. Nyotonggoan dia te kubur. Dek anjang lah tentu dinyo itu ayat Quran. Enggak Pak, nyotibo dekat kuburan tu, nyongkek kakinya salah. Ya kan? Anyo kajamban karena ayat tadi. Jadi apa-apa nan tukang kuburan ada enggak gini? Kalau enggak tolong apa sampean nih. Sampean ke tukang tu nan ayat Allah jangan dibuat. Ya kan? Tembok tu buat lah.
Sebenarnya indak bu. Kalau kecil indak boleh, kecil kau hilang lo pencariannya. Itu tugas karajonya mencari piti, membuat kerangka kuburan. Itu kewajiban kami menyampaikan. Ya kan? Gawai kami itu. Sebab apa? Yang akan berdosa orang yang membuat itu. Anjing kalau buang iket, kan nyatakan yang kaki sebelah apa? Ada orang bertanya serupa itu, kami manusia, kau boleh ke jamban tagak di tempat terbuka, Ustaz? Boleh, piang kaki jie. Ya, kalau di dalam kamar mandi itu tidak apa-apa, karena tidak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau dapat lagi, buang air kecil itu kita jongkok. Nabi sudah tahu semenjak dulu, kantong kemih kita itu diperas, akhirnya kita jauh terhindar dari penyakit ginjal. Kalau buang air tagak tu Pak, indak tuntas. Sebab kantong kemih indak diperas. Sedang WC bandara layarum. Iya kan? Sianan tidak buang air sianan. Jadi kalau di padia jo tempat bau duk jo WC serupa itu ndak sesuai jo musaji nala rancak. Amalam kini bisa ndak dicari pitih untuk menyiapkan WC baru. Jadi karena musaji awak la rancak, ambo bau duk ke sinan tadi sampai bau duk ke nanalun. Kalau sama-sama kita membangun serupa musaji ko balik, bisa ndak sampai berdua terancak? Bisa. Lah dibuat rancak nanti pembersihnya di Bali tarui. Jawablah jangan yang bisa ndak? Untuk menguai anak Pak, ambo baca ayat pemotivasi awak. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka akan dilipat gandakan uangnya kembali dengan lipat ganda yang tidak berhingga. Kalau apa membuat angka triliun, bisa dibuat nolnya, bisa miliar, bisa juta, bisa yo. Sedang triliun saya bisa dibuat angkonya. Tapi kalau tidak berhingga kecil Allah, dia bisa dibuat angkonya. Atau balasan infak. Tadi kotak-kotak minuman tadi itu kotak infak tu. Ada tadi? Yo. Alewara seorang mesti. Kalau 200.000 seorang Pak, siko banyak sawit. Kalau di kampung ambo yo bansai orang Pak. Ya kan? Bahasa limut yo kain sarung lelo kateh kaki tampak di balo ke bawah telingo taboka, di kaki rangi memantak, di kepala kepindiang merangkak. Darmasraya ko larato mo tampu Pak, sampai ke Sitiong. Nan Sitiong se itu 100% orang Pak. Pi Sitiong 1, Sitiong 2 tu lah bacampu jo. Saudara kata dari Jawa konya damas raya ado udah siku ado emas. Supaya jangan patah lidah tu ditambah jo darmas raya. Memparancak musaji namodeko kini kuah baralamonya Pak bulannya. Kalau lah finish dan di dalam kuah sarancak kuah. Iya kan? Tulisannya itu tulisan timbul lah. Uki orang jo apa tu? Ada pisaunya. Itu kan tembok ya Pak? Bukan cat kan? Tembok dilukis. Kira-kira bara bulan merancaan musaji ko serupa ko. Hah? Dah setahun. 6 bulan. Aiko sampai mau dua enggak sagadang tu dah. Iya kan?
Tapi syaratnya nan tadi mairi parang jo barani, mairi kerajo jo usau. Jadi nenek mama tu di samping inyo nenek mama pemimpin kemanakan, nyo tahu lo jo agamo. Ado nanapal ayat dinyo. Maka dia bisa memberikan penjelasan adat dan agama ke kemanakannya. Iya kan? Nah, sabak nenek moyang kita lah menetapkan di Bukit Merapalam, di puncak Pato, Lintau, Buo Utara, apa itu? Ada basandi sarak basandi kita pokoknya nenek mama ambo ingean ada nenek mama kini ya kan ndak ada basandi sarak basandi kita pula ya kan ada basiara kita baulah nan ada nanyo bangga engkau basiara orang nan nenek mama nyo baulah kan tidak menjalankan peraturan lagi. Ikut sulit membangun nagari kalau nenek mama jo orang siak samo jo alu kincie. Di Dharmasraya ko masih ada ndak orang menumbuk padi jo alu kincie? Ndak. Di kampung ambo masih ada. Nyo pertahankan orang. Bedanya jo heler. Kalau alu kincie tu pak kan diputar jo aye. Ambo masuk kete sudah padi dijamu ada orang tua di angantan jamu ke kincie yo jadi biaya kami berbiaya alah sapakan jamu ko sinan disuruh menyapui orang gae alah jadi bareh padi biaya ambo ka alun lai 2 hari leang japui panamari itu pak aba mangkolamo na padi jadi bareh alu kinci itu kayu gadang, iya kan? Bunyinya kareh, tapi nyo ndak ada bekerja sama. Kecek nasi na lama. Kecek garam na nasin. Kecek lado nan pade. Jadi ambo lagai ko ambo perhatian, bamang kolamo padi jadi bare. Karena alu kinci itu cek kate cek ke bawah. Sorak nang gadang. Pindah bekerja. Kutungkang je kata je ke bawah. Karena kita akan membangun tempat berwudu yang permanen, saya berharap seluruh kita harus serupa mato garagaji. Siko orang mengarik kayu lejo garagaji jo pak. Mungkin nan membuat kusen tu garagajinya lah jo listrik. Tapi masih ada yang manual. Kalau ada apa nan tukang kayu, mato garagaji itu lurui atau tempang. Tempang itu cik keluar cik ke dalam. Menurut mato awak indak kado nan taluk di garagaji kado. Tagaknya saya ndak tapi tempang. Tapi karenanya bersama-sama pulang painya membawa keputusan. Kan ada seminar gitu, simposium, rapi, serupa anggota DPR, nama macam lain. Dan pergi keluar sama BNPT itu, apa namanya? Itu pak, RSS. Ini bapak-bapak, iya kan? Anggota DPR jangan tersinggung. Lah sebab ambo tahu sadonya. Memang itu pak. Ada nantak lama na di Sumatera Barat ko, ndak pandai mempagunuan dana. Anyo balik ke pusat. Di pusat nyo potong gini, tapakie. Jadi kalau ada pak na jadi kepala daerah besok, pandai mengunduan dana tu, habis tandonyo wak lihai memimpin jangan dipulang ke pusat balik. Lain tak ada dapat dengan cik tu. Itu. Awak jadi kepala daerah tu barabui pak. Amu memborong partai sadonyo sehingga lawan tak ada. Ya kan? Barabui, tak ada orang hantar barabui pak. Tapi kebijakan yang dibuat sudah awak terpilih itu kadang-kadang sama je menolak auto rusak awak pak. Ya kan? Lah ditolak auto rusak koi duit mesinnya, awaknya tinggal jalan, nyo lari jalan. Nyo jalan mak ketuinyo jalan. Itu ndak di Dharmasraya atau di tempat lain.
Jadi kalau komponen-komponen di negari ini bantu mato gara gaji, ndak ada kayu nan tak putih ini. Iya kan? Mato gara gaji tadi tempang, tapi banio putih ini. Kayu wasi putih ini. Bentalan kereta api putih. Kalau seperti itu saya rasa membangun masjid 6 bulan, iko bisa sebulan. Ya kan? Ini Bapak. Ia menempel perancawa, tapi kan banyak biayanya kok. Banyak. Lebih saya mau 5.000 kok. Enggak Pak. Banyak. Atau dek pemurahnya jamaah. Kita sambung pemurah tu untuk sampai bau duit lagi. Suai enggak? Suai. Nah, ambo artikan ayat tadi lo. Bahasa Allah dalam ayat tu, barang siapa nan meminjamkan pitihnya ke jalan ambo. Nan punya pitih siapa sabananya? Allah Pak. Allah nan punya. Tapi Allah kalau orang berinfak, orang bersedekah, orang berzakat, orang berwakaf, nyo sabui di Allah, Allah tu nan meminjam. Jadi Allah nan berutang kawak. Kece Allah dalam ayat tu. Bedanya manusia berutang jo Allah kira-kira. Kalau manusia kau banyak gali berutang Pak, tunggu terjadi kredit macet. Nya meminjamnya nan sanangnya kamu membayar Pak payah nasi lama nya sangko katan mau utang lama membayangkan. Atau manusia. Kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan memukiri janjinya. Jadi kalau Allah mengaku berutang, pasti dibayarnya. Bayarannya berapa? Ad-dha'afan katsirah. Tidak ada angkanya. Tidak ada bilangannya, tidak ada batasannya. Dengan balasan yang tidak berhingga. Itu belum berbentuk pahala, tapi berbentuk harta. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Saya sudah 73 tahun sekarang. Belum ada saya baca orang yang pemurah yang jatuh bangkrut. Tak ada Pak. Yang jatuh bangkrut itu banyak orang kikir. Sedang badannya kurang gizi orang kikir tu Pak. Baru itu, kalau ada sambal lama nyubuh di bininya supaya jangan capek habis nyucium tu Pak. Alamat suara aroma kay doang nyusuh nasi ni. Atur sambal nan tinggal aku nyusuh saya mangi-angian han sabulan. Orang nan serupa itu tu lai kedapat protein di tubuhnya. Tidak. Orang Pariaman menyebut orang yang sangat kikir itu bukan ke orang lain saja, ke dirinya juga kikir. Ambo tanyanya orang Pariaman, ciri orang-orang kikir tu jo. Hari hujan payung nyokapi. Coba bayangan. Hari hujan tu payung di kapi atau di kambang? Ini enggak. Hari hujan payung nyokapi. We takaja onda nyoigi. Kok kemakan gulai ayam nyodabi ayam saki. Akhirnya nyusi dek bini lalu dia saji. Itu orang kikir. Bu. Kikir itu bahasa Indonesia. Bahasa Minangnya. Ndak, adonan dipakai tukang. Nang kasih nyolicinan itu. Atau kikir namanya. Iya kan? Tapi di orang bukit tinggi hilangan air kok. Kiki aja lah. Anang kiki itu lah tahu ibu bahas sifatnya. Orang lain nyogoso sampai licin naninyo aja nusak. Menerima rezeki dari Allah hamuh mengeluhan indah atau nang kikir tu. Bahasa Arabnya apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Innal bakhila, sesungguhnya bakhil itu sajaratum finnar, kayu yang tumbuh di neraka. Dek gadangnya kayu tu sampai dahannya jorantiangnya menjulai ke dunia. Orang yang kikir, orang yang berpegang ke tali kayu bakhil. Dalam arti kata lain, orang bakhil akan diseret oleh kayu itu ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh bakhil untuk apa saja.
Karena apa? Allah itu menyuruh kita, harta ini boleh kita pakai Pak untuk kaparaluan awak jo keluarga. Ya kan? Tak boleh harta diungguk-ungguk mana. Karena nalah mencuba itu dua orang. Ada cerita dalam hadis, ada dalam Quran. Nah mencuba mengungguk-ungguk harta itu enggak. Inyo enggak dapat harta itu, inyo masuk neraka. Di zaman Nabi Musa namanya Qarun. Nah, kita kan sudah banyak sekarang kagum kepada orang kaya. Di zaman modern ini Pak, peralatan yang telah canggih, ya kan? Kalau orang bertani sudah modern, mulai di Turki itu Pak, itu orang bertani lah modern Pak. Tidak ada istilah hari panen itu. Sebab pemerintah lah membuat saluran air untuk menyiram tanaman walaupun hari panen. Tapi belum ada orang sekaya Qarun di negeri yang telah maju ini. Bara kekayaan Qarun 20 ekor unta Pak. Unta 20 ekor. Sabarek-bareknya siku unta tu membawa nak kunci gudang Qarun. 20 ampek banyaknya unta tu. Panuh dia nak kunci gudang ampeknya. Akhir-akhir sekadang gudangnya. Bara banyak pintunya, bara rato di dalam. Alunado di dunia kini kau orang sekaya Qarun tu Pak. Dalam hitungan detik, lah banyak dia gian nasihat dari Nabi Musa, infakkan, sedekahkan, ya kan, wakafkan, bantu anak yatim, bela fakir miskin, bantu dun sanak nan bansai dari awak. Ya kan, tak nyodangan. Disuruh mengeluarkan zakat tidak mau. Hanya hitungan detik, bukan menit. Hitungan detik, nyolulu dari Allah arato tu sado ke dalam tanah, jo karun-karun tu. Sampai kini begitu majunya orang Israel, karena dia sudah dikatakan oleh Allah, orang Israel itu wa anni faddaltukum alal alamin. Mereka akan kami beri cerdas dari orang-orang dunia yang lain. Jadi orang Yahudi itu cerdas. Allah mengizinkan wa anni faddaltukum alal alamin. Sampai kini alun bisa dideteksi di orang Israel di mana letaknya lokasi arato Qarun. Apa-apa kalau ada lah tinggi ilmu dari orang Israel, apa ilah kesinan. Cari lokasi arato Qarun tabanam tu di mana. Kalau dapat tak tanggung-tanggung tu Pak. Namanya rikaz. Harta terkado kini arato-arato nan dapat lelamo dalam tanah namanya arato Qarun. Ya. Jadi Qarun itu nama orang yang kikir, tidak mau berzakat. Belum ada orang sekaya dia. Di zaman Nabi Muhammad itu namanya Sa'labah. Namanya Sa'labah. Itu kayanya dengan binatang ternak. Jawaban saya Pak. Setiap salat berjamaah jo Nabi sudah assalamualaikum ke suhu, assalamualaikum ke kita, hanya paile. Nabi kalau jadi imam Pak, kalau ada imam nanalun tahu assalamualaikum ubah lah. Ada imam ko sudah assalamualaikum ke kiblat jo ngado. Siko Pak. Siko Pak imam. Sudah assalamualaikum ke suhu ke kita ke kiblat je ndak mado imam tu. Besok ubah lah. Mado ke jemaah lah. Kalau ada itu disunnahkan. Agundonya sehingga Nabi bisa melihat jemaah kau. Kalau ndak datang si anu nyo tanyo, "Pak, nyo sakit." Asal labah ko dek sudah assalamualaikum pai 3 kali nyo pediasa Nabi. Ari nang kampe pacien tangannya. Salabah. Engkau bentuk kucing tapi jaiku sedang saji. Ndak ada berzikir, ndak ada berdoa. Sudah assalamualaikum engkau pulang. Kalau mengecek ambo lai ndak berang engkau kambo ya Rasulullah. Ndak kecek Nabi. Itu gunanya ambo tanya, sudah salat tu zikir. Kain nanambo pakai salat kini kuah. Nan bagian ke bawahnya itu lo nang dipakai beko de istri ambo. Nyo tilak kuang saya donyo kain di bawah ndak ada. Jadi kalau ambo balamo-lamo di musaji abih waktu ndak jadi nyo salat. Jadi
Ambo dek bansai ndak ada pembali do Nabi. Doa lah ambo jadi orang kayu. Lah ingin dek Nabi, kok kayu engkau nanti jan lain ndak kelupo diri. Indak ya Rasulullah dek Nabi. Tapi Nabi bak mendoa ndak sekadar doa tu saja itu lu nang kapak tiru. Bapak ibu-ibu hanya lagi kambiang sepasang dek Nabi. Akhirnya kambiang ko beranak. Kambiang bapak mulai salabah ndak datang salat berjemaah. Ya kan? Ada ndak orang kayu serupa itu di Dharma Seraya? Nah mulai banyak arato di mau urus arato tu ndak datang salat berjemaah. Ada ndak? Atulah niru salabah. Ya kan? Hati-hati salah bisa istidrat namanya. Sekejap dihilangkan oleh Allah harta itu. Ya kan? Dikecilin orang ke Nabi. Ayat cilako salabah. Kalau lah Nabi menyebutin cilako pak. Allah tambah banyak. Nyo doa Nabi tadi pak. Tambah banyak jo kambiang kong. Ya kan? Ndak datang salat Jumat lah. Akhirnya sadonya salatnya tinggal. Ngutus di orang dek Nabi kesinan minta zakat. Ndak mau salabah kau mengaluan. Celaka salabah kata Nabi. Jadi ada orang taat ketika miskin pak. Lah kayu warato kau sambah lah. Kalau ada apa itu ubah perangai lagi. Nah mengayu apa tu ndak apa do Allah. Iya kan? Jangan sesudah kaya kita lupa dengan Allah. Tak mau salat berjemaah lagi. Ini yang berbahaya. Kebanyakan orang tak peleset je itu. Jo pangkai, jo arato, jo kedudukan. Pak, ada terdengar ada Pak tukang becak nan dari sepeda tu hanya kayu becak tu terlibat korupsi 277 triliun. Serupa jo suhud sabaleh jahitan dah. Ada nama orang di Indonesia kok suhud sabaleh jahitan. Bu, jadi Pak Pengurus ulang salayang ya. Bahan bangunan untuk tempat bodoh kok ada di kadai bangunan. Pitih ada di jamaah. Nah, jadi jarak gua. Kita doa se jamaah nang kini kuah masak buah durian sadonya. Indah adonan masak buah manggih. Artinya kita doa rasakinya luas nyo bagi untuk masjid raya sungai dan kayu gadangnya sudah tu kesadoi. Amin. Untuk menguatkan iko Pak, Bu, ada cerita kambo cerituan. Lain tak pandai na ibu duduk. Ada di Amerika salah seorang anak kulit hitam itu taat beragama. Tapi malang untuk sementara baginya. Apa itu? Orang tuanya laki-laki perempuan meninggal jarak 10 minit. Kata amaknya jo ayahnya ko awar keli yo. Rasanya singkik langkah panjang pamintu. Cupak panuh gantang balanjuang. Dek penyakit kami kok sampai pendek umur kami. Warisan tak ada untuk ang dana. Dan ada untuk biaya makan untuk setahun. Kalau habis itu bakarajo ya nak, jangan minta-minta. Orang nan tidak cacat tubuhnya, tapi nyo minta-minta, itu akan hadir di akhirat nanti dengan wajah tidak pakai daging, hanya tulang saja. Jadi dalam hidupku kalau tidak cacat tubuh awak, jangan minta-minta. Ya kan? Tapi di zaman modern kau Pak, orang minta-minta tu tidak orang miskin saja Pak. Ada orang minta proyek. Ini Bapak, ya kan? Ini. Jadi minta-minta kau tidak boleh dek Nabi. Ibu bapak semuanya, kirolah mati renggaiknya. Setahun sudah tu tidak ada orang kena makan. Nang kampung tengah kau kan tidak bisa ditahan kenapa? Dalam jangkau makannya kecuali kalau awak puasa telah punya niat.
Jadi kami itu je Pak Abbas tadi, tiba orang menjapui untuk menunjukkan jalan, kami makan lo je. Sebab mula datang je ndak kado nasi menunggu siko dah. Ada ibu-ibu membawa nasi. Ndak kan? Tunggu makan kami dulu tadi. Kan? Jadi Pak pengurus dia rusuh loleh, kami lama makan. Aku sudah mengaji, aku tinggal lalu salah. Bapak Ibu yang terhormat, nampak di nyokadai pada hamba mencilok, ya Allah izinkanlah hamba meminta. Nyoketuk pintu kadai tu. Keluar anak 2 tahun di bawahnya, 8 tahun lah umurnya perusi. Bang, anak bisa hamba bantu bang. Sebenarnya warkeli tadi ke minta kue, takkan lo pasan namaknya balik minta-minta ndak boleh. Katanya kanak ketek tu dia udah abang salah ketuk tadi tu. Tapi anak ketek tu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucet, lutut abang marete, abang kelaparan kan? Jadi anak ketek tu arif. Dalam hidup ko arif tu nam perlu Pak. Pai anak ketek tadi ke belakang nyuangi susu kambing ange. Sudah tu roti nan pakai apa? Daging pakai talua pakai sayur. Orang kini nyebut sandwich. Barawalinya ko dia kecik warkeli. Ko ndak membali abang. Ko sedekah kami. Kamari salah abang makan taruh ya. Alai gak 10 kalinya ke sini dapat mandi angke kayu deh. Nyo sekolahan lah sampai SMA nyo kuliahan. Singkek cerita 6 tahun kemudian nyo jadi dokter spesialis penyakit dalam. Karena kepiawaiannya dia diangkat menjadi kepala direktur rumah sakit kanker. Anak ketek nama gehnya roti tadi itulah gadis lah. Malang lo nasibnya sementara atau dapat kanker payudara. Itulah stadium empek lah parah. Ya, dibawa baru dirujuk ke rumah sakit. Setelah membaca surat rujukan, menangis kali ini. Ya Allah. Ternyata pasien yang baru ini adalah anak kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu. Yang memberi makan anak yatim dengan roti dan susu kambing. Engkau tahu ya Allah, yang diberi makannya itu adalah saya. Sekarang penyakitnya ini menurut diagnosa kami sangat berat ya Allah. Tapi tidak ada yang tidak sembuh kalau engkau yang berkehendak. Sembuhkanlah anak ini ya Allah. Karena dia pemurah. Tidak ada ubik yang mencegahkan, tidak ada dokter nan santiang. Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Hanya rajin salat tahajud, salat hajat, ya kan? Salat duha didoakannya pasien tadi. Di samping dia merawat. Itulah rancaknya Pak. Kalau dokter taat bagamo. Kalau dokter tidak taat bagamo Pak, orang kooperasi balik itu hanya tanya lu siapa menjamin. Itu Pak. Kalau ada dokter nanti itu biar lainnya orang kena penyakit. Tindak nanya bayi dia orang Pak. Ya kan? Pengicu orang sakit kau. Keluarga tidak mau bayi. Allah akan mengganti dengan jalan lain. Kalau kita ikhlas. Jadi kau ada orang jadi dokter, dia minta uang jaminan tu dulu ubik orang lu. Ini terangan Pak tau. Yo kau ada orang dokter sebelah kemari kan. Ni kan. Satu kita lah. 5 bulan dirawat di rumah sakit kanker tu Bu, sehat anak gadis tadi. Di Pareso sudah tu balik, ndak ada urek-urek kanker tu lain. Sudah hilang. Tapi ketika kemambai menangisnya Pak, ndak tanggung mahanya dok. Juga ke di bayi. Orang tua lah bangkrut, rumah tabaka galeh lah habis. Sadangnya menangis itu terdengar suara di belakang. Jangan menangis. Ternyata kamu tidak ingat dengan saya. Saya tidak lupa dengan kamu, Dik. Saya adalah Eworkeli 16 tahun yang lalu sebagai anak yatim yang engkau beri makan.
Sekarang Allah mentakdirkan kamu membalas jasa baikmu itu. Walaupun sudah 16 tahun. Kamu tidak bayar lagi pulang. Anak jadinya membayar tu Pak. Nanya sedekahan dahulu tu roti je susu kambing. Ndak membuat sampai bau duit dah. Roti je susu kambing tu sedekahnya. Itu balasan Allah. Sampai sinan saya ceritanya Buya, ndak. Kira anak tu setelah sangat sehat, kiranya ndak tangguang rancaknya. Ya. Hidungnya coda suntung tipi hasam sauleh, dagunya labah tagantuang, bulu mato samui baririang. Pipinya pauh dilayang, tuminya cota lua buruang, batihnya coparui padi. Pingguannya tak boleh kecil. Karena hati dokter kena jadi kainyo. Dokter nak merawat kepala rumah sakit tu. Nyo lamar de dokter kau jadi bininya. Bab itu dokter kau de dokter taat. Nyo tak buat pacaran tu Pak. Karena pacaran kau bado. Badoso padusi lu manga-manga jawab di bawah ilmu dia. Kadang dosonya. Cuma mau masuk bujang ketik tu indak lo tahu dah tu lah terlanjur lo mau berpacaran. Akhirnya minta ampun saya ke Allah lah. Bu, nyo lamar anak gadis tadi jo bahasa Inggris kerana nyo orang Amerika. Ndak dapat dia mau bahasa Inggris tu. Kita pindahan saya ke bahasa Sungai Dari. Lihat tak? Kecik dokter tu malamarnya bala buah kapa di Muaru, sari muatan buah kopi, menompang pulau toke cangkeh, kapan datang dari Padang, dari mato asa mulonyo dia, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame udah cinta seorang, kemembana nanya hatinya, bu. Kalau ibu pasien tu, ibu lah sehat. Ndak membayi. Kini dokter tu kan hati ke ibu, nyolamar ke bininya, ibu tulak. Tu iya tu. Jangan ditulak tu memutan cindua durian awak. Nyobaleh lo pantun dia anak gadi tu, pantunnya bahasa Inggris lo, ndak lo dapat deden. Kita pindahan saya ke bahasa Sungai Dari. Kecil anak gadis tu. Kapal ketek di lamun ombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah jua ke Subarang. Pandai mana abang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang. Yo tambah je bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Apa itu barang gua? Berbunyinya nak? Iya, nya beda cinta kau itu. Ndak terbalik. Bu, akhirnya dokter tadi nikah jo pasien. Nyo tinggal di suatu kampung, ada musalah ndak sudah sinan. Nyo sudah berdua Pak. Berdua saya laki bini nyo dan. Akhirnya sampai bau dua kau awak lagi sama-sama. Awak berdua je bini awak. Ambo doaan murah rezeki apa-apa ibu-ibu. Kok kamari duit jombo sampai bau dua lah rancak. Amin. Ya. Itulah cerita kita malam kini. Ambo doaan sekali lagi. Ya Allah, jamaah yang datang ini saya yakin ya Allah. Ini bukan jamaah masjid raya saja. Pasti ada jamaah musala dan masjid tetangga yang diundang. Jangan dibedakan ya Allah. Masukkanlah jamaah ini ke dalam surga. Jadikanlah anak-anaknya anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jadikanlah rezekinya murah. Dan masukkanlah dia ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabb. Apa-apa ibu-ibu, kalau ada nan salah penyampaian ambo, na menyinggung perasaan, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita.
Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.